Oke, teman-teman, kita sambil jalan ya ke Talaga, kita akan ngobrol nih dengan Kang Asep tentang Sunda. Nah, Sunda itu apa sih gitu kan? Ada yang bilang suku. Menurut Kang Asep gimana sih, Kang? Memang betul, Sunda itu ada yang bilang suku. Tapi kalau zaman sekarang ya, yang bilang suku, atau ada juga yang bilang adalah salah satu wilayah di baratnya Pulau Jawa. Ya betul. Tapi kalau sekarang umpamanya kalau Sunda identik dengan Jawa Barat, yang paling barat berarti kan Provinsi Banten ya. Cuman kalau itu hanya sebutan karena ada batas teritori saja ya. Sebenarnya Sunda itu sejatinya Sunda itu bukan hanya suku, bukan hanya sebuah komunitas orang, bukan hanya sebuah wilayah, tapi Sunda itu adalah sebuah ajaran bagi orang dimanapun itu berada yang mengedepankan unsur tata kelola diri, tata kelola batiniah, tata kelola kehidupan, tata kelola keharmonisan antara manusia dengan alam, dengan lingkungan, dan bagaimana prosesi cara mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Nah, dan Sunda itu lebih kepada sebuah ajaran kehidupan, khususnya yang mengelola tentang tata krama. Tata krama bukan hanya ke sesama manusia aja, tapi ke segala unsur yang ada di muka bumi. Kita harus mempunyai tata krama. Makanya di ajaran Sunda ada yang disebut sanduk-sanduk papalaku. Ketika kita melewati kerumunan orang, kita punten, rengkuh, selalu merendahkan diri di hadapan mereka, merendahkan tubuh di hadapan mereka. Selalu kita seolah-olah tidak bisa apa-apa, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Bagi saya Sunda itu seperti itu, Kang. Jadi unggah-ungguh ya? Unggah-ungguh. Nah itu ajaran tata krama dengan segala unsur. Jadi bukan hanya dengan manusia saja. Nah, itu Sunda itu sebenarnya tahun kapan sih, Kang? Kalau ceritanya? Kalau ada nama Sunda, kalau saya kira ya, kalau atau ajaran Sunda itu saya kira udah sejak lama ya. Udah sejak lama, dan saya juga tidak bisa memprediksi dan belum bisa menemukan Sunda itu kapan. Cuman kalau ada beberapa budayawan yang menyebutkan bahwa ajaran Sunda itu bermula dari wilayah Mandailing ya. Atau kala itu Sumatera, daerah Sumatera Barat, Mandailing itu ada yang disebut Mandalahiang. Nah, daerah Mandalahiang itu berdekatan dengan satu gunung yang disebut Gunung Batakara. Nah, mungkin kalau kita estimasikan sekarang Mandailing itu Mandalahiang itu adalah Mandailing, dan Gunung Batakara itu yang sekarang menjadi suku Batak. Nah, akhirnya di sana berdirilah satu ajaran atau disebut juga ajaran matahari ya kalau ajaran Sunda. Ajaran matahari itu jangan terkecoh, bukan berarti satu ajaran yang mempercayai bahwa matahari itu Tuhan, bukan. Ajaran matahari itu adalah satu ajaran yang ngamumule atau yang ngamumule itu menghormati matahari itu sebagai sumber energi utama di muka bumi. Nah, itu ajarannya memang udah ada sejak dari Mandalahiang atau Mandailing. Nah, konon katanya 24 juta tahun yang lalu atau 2.400.000 tahun yang lalu lah, kurang lebih itu apa yang dikatakan oleh beberapa budayawan di Jawa Barat. Itu ajaran itu sempat beredar di sana, dan kala itu ada terjadi sebuah bencana. Jadi Gunung Batakara yang di Mandailing itu meletus. Nah, setelah meletus akhirnya kalderanya membentuk danau atau yang disebut Danau Toba. Nah, akhirnya ajaran Sunda bergeser terus ke arah timurnya, yaitu ke daerah Padahiang atau yang sekarang disebut dengan daerah Padang. Nah, dari Padang juga ada lagi terjadi bekuan atau gimana, terus turun lagi ke bawah, yaitu ke daerah Krakatawa atau yang sekarang disebut Krakatau. Nah, sehingga ajaran itu sampailah ke daerah Teluk Lada. Nah, di sana akhirnya membentuklah komunitas namanya Sang Aki Tirem, membuat satu komunitas yang disebut Salakanagara. Nah, setelah Salakanagara padam, beralih lagi terus lebih ke sebelah timur lagi, itu yang disebut dengan wilayah Tarumanagara atau wilayah daerah dekat Citarum. Setelah Tarumanagara terus lagi bergeser ke Galuh Agung atau disebut Galunggung. Setelah Galuh Agung, nah di Pasir setelah Galuh Agung itu mulai masuk lagi ajaran-ajaran dari luar. Nah, sehingga beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual Sunda kala itu beranggapan bahwa ajaran ini harus dikembalikan. Makanya membuat lagi satu ajaran di wilayah Ciramahiang atau yang dikenal sekarang dengan Gunung Ciremai. Nah, tapi itu pandangan saya ya. Pandangan saya berdasarkan penelitian saya, kita kaji dan berdasarkan informasi-informasi juga dari para budayawan lain yang ada di Tatar Sunda ini.
Nah, kalau merunut dari sejarah atau cerita-cerita ya, itu Sunda itu dari mana sih awalnya? Kalau berbicara Sunda itu awalnya dari mana? Kalau nama Sunda sendiri kan ada kita yang disebut Sunda Besar. Sunda Besar itu terus perentetan pulau-pulau yang tadinya menjadi satu daratan, dan di satu waktu nanti akhirnya daratan itu terjadi terpecah-pecah, terbelah oleh lautan sehingga terbagi-bagi menjadi pulau-pulau. Nah, saya kira itu jauh sebelum Masehi itu memang sudah ada nama Sunda. Ya, terbukti dengan ajaran yang tadi saya sebutkan. Itu ajaran yang saya sebutkan juga itu berbicara kita sebelum Masehi yang di Mandailing itu. Jadi memang nama Sunda itu sudah ada sejak sebelum Jawa itu jauh sebelum Jawa itu terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah gitu kan. Makanya kan ada namanya Sundaland ya? Sundaland. Nah, kalau di daerah Majalengka itu Jawa Barat, itu kemungkinan eksodus dari sana atau dari sini ke sana? Fase dari sana, Kang. Setelah tadi di Mandailing ada terjadi bencana, bergeser akhirnya ke Ciramahyang. Nah, mungkin yang menginspirasi ajaran Sunda di Majalengka itu adalah dengan adanya dibangunnya sebuah ajaran yang ada di Ciramahyang dan juga di Gunung Bitung yang di mana itu mengajarkan juga keharmonian dan lain sebagainya, sehingga itu yang akan menjadi inspirasi untuk terus meneruskan ajaran Sunda. Nah, terkait dengan bahasa nih Kang, bahasa Sunda itu apakah ada hubungannya dengan ajaran Sunda? Gini Kang, bahasa Sunda itu yang mana ya? Masalahnya Kang, di lintas generasi sekarang jangankan bahasa Sunda ya, bahasa nasional aja, bahasa Indonesia. Di lintas generasi itu kan udah banyak perubahan. Nah, terus berevolusi bahasa itu. Seperti halnya sekarang kalau kita ngomong halu, orang kan akan berorientasi pada halusinasi. Jarang kan orang anak-anak milenial yang ngomong halusinasi. Tapi ketika kita ngomong halu, orang udah bisa mengerti bahwa itu tujuannya ke halusinasi gitu ya. Itu kan udah ada perubahan tata bahasa. Nah, begitu juga di bahasa Sunda, Kang. Sunda yang sekarang jelas beda. Sunda dengan yang dulu beda gitu ya. Dan yang sekarang Sundanya udah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa asing. Dalam artian asing itu ya bisa diambil dari daerah-daerah tertentu. Dialektika wilayah juga itu sangat menentukan. Nah, jadi kalau dikatakan Sunda adalah bahasa, bukan. Cuman bahasa yang ada di Sunda itu merupakan bagian kecil daripada Sunda itu sendiri. Gitu. Oke, nah ini mungkin teman-teman yang baru mendengar ya, langsung dari Pranata Budaya ini tentang Sunda itu seperti apa ya. Ini menambah wawasan juga buat teman-teman ya terkait dengan istilah atau kata dari Sunda ya. Sebuah ajaran yang mengajarkan tentang pola hidup, tata krama, dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tatanan hidup dari mulai lahir sampai menghadapi kehidupan yang akan datang gitu. Jadi ajaran ya, mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa Sunda itu bukan suku, bukan bahasa. Ya tadi kalau dirunut sejarah kan berarti Jawa Barat itu bukan pertama kali adanya Sunda ya. Sunda secara ajaran ya. Kalau secara suku mungkin ya bisa jadilah itu juga yang mensuku-sukukan kan, bukan karena terus orang terlahirlah komunitas akhirnya saya suku enggak, atau suku-suku juga kan kadang ada beberapa unsur politik juga yang ingin memecah-mecahkan. Contoh politik kolonial Belanda yang membuat batasan wilayah teritori sehingga dipecahlah menjadi Jawa Tengah, dipecahlah menjadi Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kang, kalau dilihat Sunda kuno itu Sunda kuno dengan bahasa Jawa itu hampir mirip. Nah, cuman nggak tahu akulturasi dari mana, dan karena perkembangan banyaknya informasi, banyaknya kata-kata yang asing sehingga itu diserap dan udah menjadi tradisi kita, bahasa pun jadi banyak yang berubah gitu Kang ya. Nah, kayak sekarang banyak diantaranya sampean. Nah, sampean di Sunda juga sampean, tapi sampean itu Anda ya, sampean secara sopan. Di Jawa juga itu banyak kesamaan-kesamaan Kang. Nah, jika kalau bahasa itu tidak bisa tok diidentikan, apalagi kalau yang sekarang kita yang berada di wilayah Pulau Jawa, jadi hampir sama lah gitu bahasa. Cuma ada perbedaan ada gitu. Ya, cuman jangankan perbedaan di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,
toh di Sundanya sendiri ada dialektika lokal gitu, kayak dialeknya Majalengka dengan ciri khasnya Kuningan gitu kan ada, kayak di Kuningan kalau kita sakit, kalau kita mumet atau pusing itu ya, itu kan di Kuningan menit katanya. Nah kalau di kita kan menit itu waktu itu berapa menit gitu. Kalau di Kuningan menit gitu. Ketika orang Kuningan berbicara menit, banyak orang-orang lain yang nggak mengerti apa itu arti menit. Nah itu kekayaan bahasa itu biasanya juga diserap dari bahasa-bahasa yang berada dari luar, yang berasal dari luar gitu kan. Oke, berarti itu udah dialektika ya. Ini dialektika. Oke, itu teman-teman, ternyata bahasa Sunda itu luar biasa ya. Luar biasa ajarannya, maknanya, dan itu suatu hal yang berbeda dengan bahasa maupun suku ya. Ya. Tapi itu ada naskahnya nggak sih kan terkait dengan Babad Sunda lah? Babad Sunda ada juga Kang ya, ada juga naskahnya. Cuman ya sulit juga ya. Masalahnya gini Kang, satu hal aja penelusuran itu umpamanya kalau terbukti memang kalau Sunda itu bukan hanya di Jawa Barat. Salah satu contoh di Sumatera itu kan diketemukan patilasan Prabu Siliwangi. Oh udah. Ada. Nah, Ada. begitu juga di Kalimantan diketemukan juga kujang. Sampai di Thailand itu ada kujang. Sampai katanya, kata beberapa budayawan, ada nama kita, nama Nusantara juga yang dipakai di Korea. Dalam artian kan gini, secara zaman dulu itu ya, ketika Sundaland gitu ya, ketika Sundaland masih ada, itu ada kemungkinan memang proses penyebarannya itu kemana-mana kan. Ajaran-ajaran Sunda itu mungkin dirasakan ketika orang yang menganut ajaran, dalam tanda kutip ajaran, udah lagi ini ajaran kemanusiaannya lah, ajaran kemanusiaan atau sosialnya gitu, ajaran sosialnya Sunda itu kan dirasakan nyaman, sehingga mereka mau mempelajari tentang itu, mau, jadi tidak dikhususkan, tidak serta merta oh ini agama dan lain sebagainya. Sebagai contoh gitu, seandainya ada orang Amerika yang undak usuknya gitu atau anggah ungguhnya mirip dengan orang Sunda, pasti dalam hati kita akan bertanya, iya mah bejiga orang Sunda Nah, bahwa berarti orang anu punya tata krama dan sopan santun yang tinggi itu, ya itulah ajaran kita gitu, ajaran Sunda. Seperti itulah, atau kalau kita bicara keseluruhan, ya itulah ajaran Nusantara atau ajaran Jawa gitu. Ya memang seperti itu gitu. Makanya kan Sunda tidak bisa mewakili hanya satu suku, saya bilang juga tadi gitu. Jadi ajaran memang diadop se-Nusantara itu memang ajarannya. Kenapa Sunda lebih tua? Karena itu ada saya terganjal dengan kalimat Sundaland itu gitu. Karena paparan Sunda besar itu yang dimana mencakup seluruh pulau-pulau yang bahkan lebih yang ada di Nusantara gitu. Itulah sekilas tentang Sunda, tapi mohon maaf ya Kang, itu hanya versi saya. Saya juga berdasarkan ya penelusuran atau berdasarkan penuturan para budayawan yang sempat saya rangkum gitu Kang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.